apa penyebab atau faktor-faktor yang membuat Bang Cesar sendiri ya mendapatkan hidayah Allah? Kan dikatakan hidayah itu harus dijemput ya. Orang itu harus memohon hidayah. Apa yang menyebabkan Cesar kemudian meninggalkan semua ketenaran itu, semua kenikmatan, duit yang didapat, mobil baru semuanya, dan masih mungkin ada kontrak-kontrak lainnya yang menjanjikan, kemudian kok bisa ditinggal? Iya, yang tadinya akhirnya saya menikah ya, menikah dengan istri Menikah saya. ketika masih tenar? Masih tenar sih, masih kerja gitu. Saya nikah dengan orang yang benar-benar kok wanita ini tidak ingin disentuh gitu, Ustaz. Wanita ini tidak ingin disentuh gitu. Ketika perkenalan itu, Ta'aruf itu, dia bilang gini, kalau kamu ingin cinta dengan saya, cintailah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia. Masya Allah. Ini istri yang ngomong nih. Zauzati. Masya Allah, antum cari istri kayak gitu tuh jemaah. Ya, dan akhirnya saya menikah walaupun dulu tuh tidak direstui ya. Siapa yang tidak merestui? Orang tua ya, bapak. Oh bapak, tapi ibu udah meninggal waktu itu. Ibu masih ini sih masih hidup pas itu Masih kan. hidup. Setelah itu saya akhirnya direstui. Saat itu saya mendapatkan kok istri nggak perhatian banget, Ustaz. Setiap hari, setiap saat, yang kamu udah sholat belum? Saya jawab aja, sudah padahal belum. Masya Allah. Dulu saat saya Belajar di mana bohong tuh? ya itu, Di dunia entertain gitu. makanya itulah pentingnya ilmu kita gitu. Masya Insya Allah di situ Anda merasakan kok saya dia ngebohongin, dia ngasih media sosial, ngasih Instagram buat saya gitu tentang agama-agama, Masya Allah. Di situ saya merasakan kok betapa Zauzat ini luar biasa sayangnya sama saya gitu. Kadang saya juga pulang pagi terus pulang malam, paginya berangkat lagi. Jadi hak seorang keluarga, istri itu nggak ada, maksudnya hak seorang ketemu sama istri dan anak kan penting gitu. Saya mentingin dunia dan dunia terus. Tapi kan dunia buat istri dan anak juga. Iya benar, tapi disitulah saya merasakan kok hak seorang istri itu nggak ada gitu. Dan untuk ketemu ngobrol, hey sayang tadi ngapain aja kan gitu. Ini pulang tidur pagi jalan. Iya bro, Masya Allah. jadi nggak ada Kerja waktu. rodi. Jadi setelah itu pas saat kejadian itu, saat saya berhijrah itu, saat kejadian saya berantem sama istri saya. Berantem, tadi berantem sama gurunya. Ini berantem sama istrinya. Nggak bener lah. Iya, lagi makan di suatu tempat yang indah, Masya Allah. Nah. Saya makan, saya datang, saya bilang, yuk kajian. Hati saya ngomong, so suci lu. Masya Allah, sama istrinya so suci. Saya bilang, saya datang tuh tidak ada keikhlasan. Saya datang cemberut, muka cemberut, naik mobil, jadi tuh nggak ngobrol selama perjalanan, nggak ngomong, nggak ngobrol. Itu kalau nggak salah di Marcubuana, Jakarta. Nah. Ya Kak, saya datang duduk di rumah Allah. Saat itu temanya aku akan berubah itu. Ustadz Syafiq Rizal Basalam. Ana ngisi waktu itu, Masya Allah. Jadi, Dan kita duduk bareng, Ana belum kenal iya, mantu. makanya saya, ya Allah, ternyata Allah kabulkan ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang tadi saya lihat dari jauh, dari sudut pandang yang tak terlihat. Masya Allah. Sekarang saya dekat dengan Ustadz, duduk depan di sini, Masya Allah, begitu saya merasa, ya Allah terima kasih kau telah mengabulkan doaku kan gitu. Setelah itu, Tunggu, waktu datang ke kajian mercubuannya udah pakai jenggot gini? belum Ustadz. Nah, Belum tumbuh? Belum, itu iya belum tumbuh, masih tipis. Masih tipis. Saya datang, saya lihat kok beribu orang kok pakai jenggot. Saya udah mati takut loh, ini kamu teroris kali ya. Makanya Ana ketemu Abu Tanggung, nyapa Ana, ya Allah, ini orang kenapa ya? Takut saya dibawa terus diajarin ngebom gimana gitu. Masya Allah. Tapi ini pikiran saya, maksudnya pikiran jelek saya gitulah. Saat saya pulang ke rumah, saya lihat lagi, saya kaji lagi di Google kalau nggak salah Ustaz, hadis tentang jenggot, hadis Bukhari bahwa Rasulullah bersabda, cukurlah kumismu dan biarlah jenggotmu. Masya Allah. Kok saya lihat celana-celana udah pakai cingkrang kayak orang kebanjiran Ustaz. Nah, mungkin lagi banjir waktu itu, Mercubuana. Masya Allah, Anda merasakan bahwa kok ada keanehan gitu dengan perubahan Tampilan orang-orang orang ini.
Saya takut tuh, saya lihat lagi tidak isbal kan. Jadi Rasul bersabda bahwa kain yang di bawahnya mata kaki tempatnya di finnar, neraka. Mengerikan kan saatnya. Alhamdulillah besoknya saya, Masya Allah saya gimana nih ya. Kata orang kan kalau biar lebat tuh pakai minyak zaitun ya. Ustaz, Minyak zaitun. ya itu ada bilang, Masya Allah. Minyak goreng gitu. Ya. Saya bilang pas saat itu aku akan berubah itu luar biasa tuh, walaupun sedikit pembahasannya bahwa akhirnya aku akan berubah itu tentang bagaimana kita berubah harus dengan ilmu gitu Ustaz. Ya maksudnya saya mengkaji ilmu-ilmu lagi, saya lihat Al-Quran dan hadis. Pulang dari kajian, kan awalnya ribut sama istri. Iya. Kemudian gimana di mobil? Masya Allah, Anda merasakan bahwa ini luar biasa Allah mengasih petunjuk perantara dari istri saya. Subhanallah. Perhiasan dunia yang terbaik adalah wanita soleh. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jangan tepuk tangan di masjid antum lah. Allahu Akbar kalau di masjid itu. Barakallahu fikum. Ya, kita udah dengar nih perjalanan hijrahnya, ternyata lewat dari istri. Subhanallah para jamaah. Anak ingat dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya oleh para sahabat tentang harta yang paling mulia. Orang yang menumpuk emas, menumpuk perak, nanti kalau nggak dizakatin, nggak disedekahin, tuh bakal jadi setrikaan di neraka buat mereka. Harta kita tumpuk, kita nggak dapat manfaat, malah jadi setrikaan di punggung kita nanti. Para sahabat akhirnya bertanya, ya Rasulullah, kalau kata kita tahu dengan afdolul mal, fanattakhidhu. Lalu kita kumpulkan tuh harta itu. Nabi menyebutkan 3. Apa 3 hal itu yang kasih hadiah? Mana yang mau jawab? Lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa zaujatan salafadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, 3 tuh harta yang paling mulia. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Lisanun dzakir wa qalbun syakir, hati yang bersyukur. Dan yang ketiga, salah satunya istrinya sesar insyaallah. Wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Istri yang beriman yang membantu suaminya beriman. Wa fi riwayatin tu'inuhu ala amril akhirah, yang membantu suaminya untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Istri bantuin suami masak, istri bantuin suami kerja, bukan. Istri yang harta yang paling mulia adalah istri yang membantu kita.